Pada hari ini, para pasis, kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-7. Keselamatan dan kesehatan kapal atau Safety and Health of Ships. Bidang studi ANT 2 dan ATT 2. Kita lihat di gambar lengkap, ya. Pakaian yang digunakan lengkap sesuai dengan keselamatan kerja. Nah, logo juga akan memperlihatkan bahwa terutama untuk keselamatan. Dan nanti situ ada tertulis di logonya arti dari 11 gerigi roda, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan kerja di kapal. Keselamatan kerja di kapal adalah segala upaya untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja selama pelayaran dan aktivitas di atas kapal. Bertujuan melindungi awak kapal, peralatan, muatan, serta lingkungan. Dasar hukum keselamatan di kapal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea. ISEMCUT, atau International Safety Management. Peraturan Kementerian Perhubungan RI. Bahaya umum di atas kapal. Terpeleset di dek basah, terbakar karena bahan mudah menyala, terjebak mesin atau peralatan berat, bahaya listrik, dan kebocoran bahan kimia, cuaca buruk, dan gelombang tinggi. Prinsip dasar keselamatan kerja. Kenali bahaya sebelum bekerja. Gunakan APD atau alat pelindung diri. Ikuti prosedur kerja yang aman. Lakukan komunikasi yang jelas. Siaga dalam kondisi darurat. Alat keselamatan di kapal. Helm keselamatan, rompi, pelampung, atau life jacket. Perahu skoci, light boat, pemadam api atau apar, detektor gas dan alarm kebakaran, page 18. Tanggung jawab awak kapal mentaati peraturan keselamatan, mengikuti pelatihan keselamatan dan drill, melapor kondisi bahaya kepada nahoda, menjaga peralatan keselamatan agar siap pakai, tidak bekerja dalam kondisi mengantuk atau mabuk. Pencegahan kecelakaan kerja. Pemeriksaan rutin peralatan kapal. Papan peringatan di area berisiko tinggi. Latihan evakuasi dan kebakaran secara berkala. Inspeksi ruangan tertutup dan mesin. Budaya keselamatan di kapal. Safety first sebagai budaya kerja, kepedulian terhadap sesama kru, laporan insiden tanpa takut dihukum.
keterlibatan aktif dalam program K3. Tujuan kesehatan kerja di kapal menjaga kondisi tubuh awak tetap prima, mencegah penyakit menular dan akibat kerja, meningkatkan produktivitas dan keselamatan pelayaran, menghindari gangguan operasional akibat masalah kesehatan. Faktor risiko kesehatan di atas kapal, suhu ekstrim atau panas di dalam ruangan kamar mesin, atau dinginnya laut pada saat kita berlayar di daerah cuaca dingin, getaran dan kebisingan dari mesin, udara terbatas di ruangan tertutup, kurangnya ventilasi dan cahaya alami, pola tidur tidak teratur atau shift kerja, pola makan dan kebersihan makanan yang buruk, paparan bahan kimia atau gas berbahaya. Penyakit umum di kapal, infeksi saluran pernapasan, mabuk laut, dermatitis karena bahaya kimia, cedera otot atau sendi akibat angkat berat, gangguan mental, stres, kecemasan, kelelahan. Upaya pencegahan dan perlindungan, pemeriksaan kesehatan sebelum naik kapal. Ini sudah dilakukan. Penyediaan APD atau perlengkapan lain, masker, sarung tangan, pelindung telinga, ventilasi dan sistem pendingin ruangan yang baik, pemberian makanan sehat dan air bersih yang bergizi, pelatihan kesehatan bagi kru, vaksinasi, dan penyuluhan kesehatan. Fasilitas dan layanan kesehatan di kapal, first aid kit lengkap, ruangan medis atau infirmary, komunikasi medis jarak jauh atau telemedicine, pelaporan cedera atau penyakit kenaoda, buku panduan P3K kapal, medical guide at sea. Peranan dan tanggung jawab perusahaan pelayaran menyediakan fasilitas dan pelatihan. Nahoda memastikan implementasi kesehatan di atas kapal. Awak kapal menjaga kebersihan, melapor jika sakit, mengikuti SOP kesehatan. Peraturan dan standar. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ILO, Maritime Labour Convention, atau MLC 2006, SOLAS, dan ASEAN Code. Peraturan Kementerian Perhubungan tentang Kesehatan Pelaut. Kesimpulan, kesehatan kerja di kapal sangat penting untuk mendukung keselamatan pelayaran. Setiap awak kapal wajib menjaga diri dan saling peduli. Perusahaan dan nahoda harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Pertemuan ke-7
keselamatan dan kesehatan kapal. Semoga pemaparan yang saya sampaikan bisa mengingatkan para pasis untuk selalu waspada dan peduli tentang keselamatan dan kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selesai.